Pemirsa, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal berharap kasus mafia tanah yang merugikan ibunya Zurni Bashim bisa segera diungkap. Dino mengaku sudah menyerahkan identitas beberapa orang terduga mafia tanah ke Polda Metro Jaya. Dino Patijalal mengatakan sudah menyerahkan 6 nama terduga mafia tanah yang berusaha mengambil kepemilikan rumah ibunya ke Polda Metro Jaya. Para terduga pelaku yang merupakan pengusaha muda itu disebut sangat rapi dan terencana dalam menjalankan aksinya. Sindikat itu emang begitu, ada perencananya gitu, ada sistemnya, right? Ada yang bagian pura-pura jadi pembeli, terus ada bagian broker, ada yang bikin KTP palsu, ada yang mencari figur, ada yang cari funder. Kadang-kadang funder juga bermain, ya kan? Juga bermain, dia tahu permainannya gitu, right? Tapi ada juga funder yang nggak tahu dan bersih gitu, right? Jadi ini benar-benar suatu operasi yang terencana. Gitu. Dalam upayanya mengungkap mafia tanah yang merugikan ibunya, Dino Patijalal menghadapi banyak tantangan. Salah satunya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pelapor dari kantor notaris Anditas Law Firm yang merupakan kuasa hukum Freddy Kusnadi. Dino mengaku senang dilaporkan ke polisi karena berarti pelaku yang disebut namanya Freddy telah menampakkan diri. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan ada 3 kasus mafia tanah yang sedang ditangani, yaitu laporan bulan April 2020, laporan bulan November 2020, dan laporan bulan Januari 2021. Penyidik memang betul-betul melakukan penyidikan untuk membuat terang perkara ini dari 3 LP yang ada yang dilaporkan. Bahkan Kapolda Metro Jaya sudah membentuk tim. Yang pertama dari penyidik dari Krimum Polda Metro Jaya, kemudian juga melibatkan tim Satgas Mafia Tanah Pusat dan BPN, ya BPN Pusat di sini. Ini kemudian ini memang jadi bahan perhatian oleh Pak Kapolda untuk segera membentuk tim, dan tim ini sudah bergerak. Yusri mengaku dalam waktu dekat ini, kasus ini akan segera gelar perkara untuk naik ke penyidikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo siap merevisi Undang-Undang ITE jika undang-undang itu dirasa tidak bisa memberikan rasa keadilan. Presiden menyayangkan banyaknya kasus saling lapor dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya. Presiden Joko Widodo ingin menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE berkeadilan. Jokowi menyebut bila saat ini beberapa pasal dalam BLIN itu dirasa bermasalah, maka Presiden terbuka untuk merevisi undang-undang tersebut dengan menghapus sejumlah pasal karet yang berada di dalamnya. Belakangan ini menurut Jokowi banyak masyarakat yang membuat laporan dengan menjadikan Undang-Undang ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya, sehingga menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi syarat keadilan. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini. Karena disinilah hulunya. Hulunya ada di sini. Revisi. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak. Presiden memerintahkan Kapolri dan jajarannya untuk bisa lebih selektif dalam menyikapi dan menerima laporan yang menjadikan undang-undang itu sebagai rujukan hukumnya. Terkait hal ini, PKS pun mengaku setuju dengan wacana revisi Undang-Undang ITE untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Dan mendukung adanya rencana revisi Undang-Undang ITE ini untuk lebih memperjelas kalimat-kalimat di dalam pasal dan ayat yang masih karet tadi, masih multitafsir tadi, supaya tidak ada lagi terjadi mengkriminalisasi atas nama undang-undang gitu, seperti itu.
Sementara itu sejumlah pihak menyampaikan kekhawatirannya soal revisi Undang-Undang ITE. Pemerintah diminta untuk hati-hati dalam revisi Undang-Undang ITE agar tidak kebablasan sehingga sejumlah pasal tertentu tidak dihapuskan. Undang-Undang ITE ini memang kerap digunakan untuk melaporkan orang lain, bahkan belum lama ini ketika Presiden minta dikritik, sejumlah netizen pun menyinggung soal Undang-Undang ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR Dimyati Natakusuma mengapresiasi langkah Presiden untuk menghapus pasal karet dalam UU ITE. Sementara pakar hukum pidana Muzakir menilai pentingnya revisi UU ITE demi kepastian penegakan hukum. Berikut cuplikan dialog iNews sore. Ini problemnya adalah di umbrella-nya, di undang-undangnya. Maka oleh sebab itu ya kuncinya adalah merevisi undang-undang ITE. Kenapa? Karena pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai, multitafsir gitu ya. Banyak pasal-pasal yang digunakan, yang mana pasal-pasal itu akhirnya bisa disalahgunakan. Nah, masalah dapat saja misalnya, dapat itu kan dapat ditahan, dapat tidak ditahan, dapat didenda, tidak dapat didenda. Nah, itulah pasal-pasal yang menurut saya harus segera diperbaiki. Banyak pasal-pasal di dalam Undang-Undang ITE, pasal 26, pasal 27, pasal 26 sampai 45 lah gitu. Itu yang harus banyak. Artinya fraksi PKS menyambut baik apa yang disampaikan oleh Presiden? Saya rasa Presiden tahulah. Presiden ini kan kepala negara ya, pemimpin rakyat, maka harus tahu keinginan rakyat. Rakyat ini kalau tidak merdeka berpendapat, merdeka dalam bersosialisasi, merdeka dalam mengkritisi. Ini kan kalau kita dalam kehidupan, dalam rumah tangga saja perlu kritik. Apalagi negara, nah perlu kritik. Kalau ini terjadi lagi perubahan, berarti sudah 2 kali terjadi perubahan di masa Presiden Joko Widodo. Ini untuk menunjukkan bahwa hak dalam mengkritik, hak kebebasan berpendapat, itu adalah hak konstitusional yang oleh negara dipenuhi, dilindungi, dan dihormati. Jadi jangan lagi ada pernyataan bahwa pemerintah anti kritik. Enggak, kita bersedia dikritik setiap detik kok. Yang kedua, ini namanya Undang-Undang ITE yang mengatur tindak pidana ITE murni. Ya. Dan yang ketiga adalah itu tindak pidana yang berhubungan dengan hukum administrasi. Jadi kalau Presiden berkehendak untuk merevisi itu, revisi yang mana gitu ya. Harus jelas. Karena revisi yang dituntut oleh rakyat itu sesungguhnya revisi yang rujukannya dalam Komnas HAM serahkan barang bukti kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI kepada Barreskrim Polri. Komnas HAM berharap penyidik Polri bisa segera menindaklanjuti investigasi kasus ini. Total sebanyak 16 barang bukti beserta berita acara diserahkan oleh Komisioner Komnas HAM Khairul Anam kepada tim Barreskrim Polri. Barang bukti diantaranya berupa peluru, serpihan mobil, data CCTV dari jasa marga, voice note, hingga foto jenazah. Barreskrim Polri sebelumnya telah menerima dan mempelajari rekomendasi Komnas HAM mengenai peristiwa penembakan di Tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu. Dari hasil investigasi Komnas HAM, ada 2 hal yang perlu menjadi fokus Polri, yakni penyerangan terhadap anggota yang sedang bertugas dan dugaan adanya unlawful killing. Ada 16 item ini ada berbagai hal, mulai dari ini nanti akan kami buka. Ini yang kami uji balistik dengan berita acaranya juga kami akan berikan, dan berbagai temuan-temuan yang lain. Ini bagian dari 16 item. Kenapa kami serahkan? Karena memang ini guna untuk kepentingan pelaksanaan rekomendasi dari Komnas HAM khususnya untuk penegakan hukum. Jadi memang di surat yang kami terima dari Reskrim menindaklanjutin rekomendasi Komnas HAM, dan seperti juga kita dengar komitmen bersama bahwa memang ini akan ditindaklanjutin dengan maksimal dan serius. Sebelumnya, peristiwa penembakan hingga menyebabkan tewasnya 6 Laskar FPI terjadi di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020.
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut terpaksa mengambil tindakan tegas karena anggotanya diserang oleh Laskar FPI dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. FPI mengklaim pihaknya tidak memiliki akses atas kepemilikan senjata api. Tim Liputan iNews melaporkan. Penanggung jawab tempat atraksi Barongsai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kerumunan. Sesaat lagi di iNews Malam.